Oke, langsung saja. Saya akan kasih tahu kalian sesuatu yang mungkin belum banyak orang Indonesia tahu. Ada satu aset yang tahun ini naik 120%. Ya, kalian tidak salah dengar, 120%. Itu artinya, kalau kalian invest 10 juta di awal tahun, sekarang nilainya sudah 22 juta. Dan ini bukan saham startup yang untung-untungan, bukan kripto yang bisa hilang begitu saja. Ini adalah aset fisik, aset yang bisa kalian pegang, aset yang sudah ada selama ribuan tahun. Namanya perak. Tunggu dulu, jangan skip video ini, karena yang akan saya bagikan hari ini bukan teori ngawang-ngawang. Ini adalah panduan lengkap step by step bagaimana kalian bisa mulai investasi perak hari ini juga, dari nol, tidak peduli kalian punya modal berapa. Saya akan kasih tahu di mana beli peraknya, berapa harganya sekarang, bagaimana cara jualnya nanti, apa saja resikonya, dan yang paling penting, kenapa kalian harus tahu informasi ini sekarang, bukan tahun depan, bukan bulan depan, tapi sekarang. Karena para analis dari Bank of America, JP Morgan, bahkan investor besar seperti Robert Kiyosaki yang nulis buku Rich Dad Poor Dad, semuanya bilang perak akan naik lagi di tahun 2026. Beberapa bahkan prediksi bisa tembus $100 per ons. Bahkan ada yang bilang bisa sampai $200. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lengkap, tolong bantu channel Asupan Otak dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena konten seperti ini yang praktis dan aplikatif jarang banget ada di YouTube Indonesia. Dan kalian layak dapat informasi berkualitas seperti ini secara gratis. Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan paling penting. Bagian 1. Kenapa kalian harus peduli dengan perak? Pertanyaan pertama yang pasti muncul di kepala kalian adalah, kenapa sih harus perak? Kenapa bukan emas aja? Kenapa bukan saham? Kenapa bukan reksadana? Saya kasih kalian 3 alasan konkret kenapa perak ini penting untuk kalian ketahui sekarang. Alasan pertama, harga perak masih sangat terjangkau dibanding emas. Coba kita bandingkan. Pertanggal 30 Desember 2025, harga emas Antam ada di sekitar 2,5 juta rupiah per gram. Sementara perak cuma sekitar 27.000 sampai 28.000 rupiah per gram. Itu artinya, dengan uang 500.000 rupiah, kalian sudah bisa beli sekitar 18 gram perak. Coba kalau emas, dapat berapa? Cuma 0,2 gram. Hampir tidak ada apa-apanya. Jadi buat kalian yang baru mulai, yang modalnya masih terbatas, perak ini jauh lebih realistis. Kalian bisa mulai dari kecil, terus tambah dikit-dikit setiap bulan. Ini yang namanya investasi bertahap yang realistis. Alasan kedua, perak punya dual function. Maksudnya apa? Perak itu tidak cuma berfungsi sebagai aset investasi seperti emas. Perak juga adalah bahan industri yang sangat penting. Dan ini yang membuat perak unik. Coba dengar ini. Perak dipakai di panel surya. Setiap panel surya butuh sekitar 10-20 gram perak. Dan sekarang dunia sedang gencar-gencarnya beralih ke energi terbarukan. Target instalasi panel surya global tahun 2026 diproyeksikan lebih dari 500 gigawatt. Itu angka yang sangat besar. Perak juga dipakai di mobil listrik. Mobil listrik itu butuh perak 2 kali lipat lebih banyak dari mobil biasa. Kenapa? Karena sistem kelistrikannya jauh lebih kompleks. Dari baterai, motor listrik, sistem charging, sampai berbagai sensor, semuanya butuh perak. Dan yang ketiga, AI dan data center. Kalian tahu kan sekarang AI sedang booming? ChatGPT, Gemini, dan segala macam AI lainnya butuh server yang sangat powerful. Dan server-server itu butuh perak. Banyak. Jadi bayangkan, 3 industri besar yang sedang booming, panel surya, mobil listrik, dan AI. Semuanya butuh perak. Dan kebutuhan ini akan terus naik. Sementara produksi perak tidak bisa ditambah sembarangan, karena 70% perak di dunia itu adalah produk sampingan dari tambang tembaga, timbal, dan seng. Artinya, walau harga perak naik tinggi, tambang tidak bisa langsung produksi lebih banyak, karena mereka menambang tembaga, bukan perak. Perak cuma bonus. Inilah yang disebut supply inelastis, dan ini adalah fundamental yang sangat kuat untuk kenaikan harga. Alasan ketiga, perak adalah pelindung dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Kalian lihat sendiri kan sekarang ekonomi global sedang tidak menentu?
Perang dagang Amerika Serikat dengan China masih berlanjut. Inflasi di banyak negara masih tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih lemah. Di situasi seperti ini, orang-orang cari aset yang aman, yang nilainya tidak tergerus inflasi, dan perak seperti emas adalah salah satu pilihan. Bahkan, sejarah membuktikan, selama ribuan tahun, perak adalah alat transaksi rakyat, bukan emas. Emas itu simpanan raja dan negara, tapi perak adalah uang rakyat. Jadi kalau kalian tanya saya, kenapa harus peduli dengan perak? Karena perak adalah aset yang terjangkau, punya permintaan industri yang sangat kuat, dan berfungsi sebagai pelindung kekayaan di masa ketidakpastian. Dan yang paling penting, momentumnya sekarang sedang sangat bagus. Bagian 2. Fakta dan data terkini harga perak 2025. Sekarang kita masuk ke data konkret, bukan teori, bukan prediksi, tapi fakta yang sudah terjadi. Pertanggal 28 Desember 2025, harga perak di pasar internasional ada di sekitar $82,16 per troy ounce. Itu naik 3,85% dalam satu hari. Dan dalam sebulan terakhir, naik 41,76%. Tapi yang paling gila adalah perbandingan year to date. Dibandingkan tahun lalu di waktu yang sama, harga perak naik 183,92%, hampir 3 kali lipat. Di Indonesia, situasinya bahkan lebih dramatis. Harga perak per gram pada tanggal 10 Desember 2025 tercatat di Rp27.750 sampai Rp28.350 per gram, naik hampir 100% dalam setahun. Sekarang bandingkan dengan emas. Emas memang naik, tapi tidak sedahsyat perak. Harga emas naik sekitar 60% di tahun 2025, sementara perak lebih dari 100%. Ini outperformance yang sangat signifikan. Dan ini bukan bubble, ini bukan spekulasi kosong, ini didorong oleh fundamental yang sangat kuat. Apa itu? 3 hal. Pertama, defisit supply. Dunia mengalami defisit perak selama 5 tahun berturut-turut. Artinya permintaan lebih besar daripada pasokan. Dan kalau ini terus berlanjut, harga tidak punya pilihan selain naik. Hukum ekonomi paling dasar, supply and demand. Kedua, permintaan industri yang eksplosif. Seperti yang saya bilang tadi, panel surya, mobil listrik, dan AI semuanya butuh perak. Dan kebutuhan ini tidak akan hilang, malah akan terus naik. Ketiga, faktor geopolitik. Amerika Serikat bahkan sudah memasukkan perak ke dalam daftar mineral kritis. Artinya, perak dianggap strategis untuk keamanan nasional. Dan ini membuat banyak negara mulai stockpiling atau menimbun perak, yang berarti permintaan tambah tinggi lagi. Sekarang kita lihat proyeksi dari para ahli. JP Morgan memprediksikan harga perak bisa mencapai $35,3 per ons di akhir tahun 2025. Bank of America lebih agresif, bilang bisa mencapai $65 per ons di tahun 2026. UBS memproyeksikan perak mencapai $42 per ons hingga Juni 2026 dengan potensi naik ke $55 per ons pada pertengahan tahun 2026. Dan ada yang lebih ekstrim lagi. Mike Maloney, investor perak terkenal, bilang perak bisa mencapai $100 atau lebih. Robert Kiyosaki bahkan memprediksi perak bisa tembus $200 per ons di tahun 2026. Apakah prediksi itu realistis? Kita tidak tahu, tapi konsensus dari berbagai institusi besar adalah perak akan naik. Rata-rata proyeksi untuk tahun 2026 ada di kisaran $55–97 per ons, dengan potensi high-end bisa mencapai $100 atau lebih. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal, perak baru saja breakout dari pola cup and handle yang terbentuk selama puluhan tahun. Ini adalah pola bullish yang sangat kuat, dan kalau diukur, potensi targetnya bisa mencapai $250–300. Tapi tentu saja, itu adalah target jangka panjang, bukan tahun depan. Yang penting kalian pahami adalah, momentum perak sangat kuat, fundamental sangat solid, dan proyeksi dari berbagai ahli semuanya bullish. Jadi kalau kalian tanya, apakah sekarang waktu yang tepat untuk mulai belajar tentang perak? Jawabannya adalah ya. Bagian 3. Cara beli perak, panduan praktis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara beli perak? Di mana belinya? Berapa harganya? Apa yang harus diperhatikan?
Saya akan kasih panduan step by step dari yang paling gampang sampai yang paling optimal. Cara pertama, beli perak fisik offline. Ini cara paling tradisional. Kalian datang langsung ke toko yang jual perak fisik. Di Indonesia, ada beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama adalah butik emas Antam. Ya, Antam tidak cuma jual emas, mereka juga jual perak dalam bentuk batangan dan koin. Produk perak Antam ini punya kemurnian 99,9% dan dilengkapi dengan sertifikat resmi. Kalian bisa datang langsung ke butik emas Antam yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain-lain. Atau kalian bisa cek di website resmi mereka di logammulia.com untuk lihat harga real-time dan lokasi butik terdekat. Selain Antam, ada juga Galeri 24 Pegadaian. Pegadaian sebagai lembaga keuangan milik negara juga menyediakan pembelian perak baik dalam bentuk fisik. Harganya kompetitif dan tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Ada juga toko logam mulia resmi lainnya seperti UBS, Logam Mulia Jakarta, dan Indogold. Pastikan kalian beli di tempat yang punya reputasi baik dan sertifikat resmi. Yang harus kalian perhatikan kalau beli offline, minta sertifikat keaslian. Ini penting banget, jangan sampai kalian beli perak yang tidak jelas keasliannya. Cek kondisi fisik perak, pastikan tidak ada kerusakan atau cacat. Tanya spread atau selisih harga jual beli, ini akan kita bahas lebih detail nanti. Cara kedua, beli perak fisik online. Kalau kalian malas keluar rumah atau tidak ada butik Antam di kota kalian, bisa beli online. Ada beberapa platform yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah website resmi Antam di logammulia.com. Kalian bisa order online, bayar, terus pilih mau dikirim ke rumah atau ambil langsung di butik. Selain itu, kalian juga bisa beli di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Tapi ini harus hati-hati. Pastikan kalian beli dari official store atau seller yang punya rating tinggi dan banyak review positif. Cari yang ada badge official store atau mall. Di Tokopedia, kalian bisa cari toko seperti Antam Official Store atau toko logam mulia terpercaya lainnya. Di Shopee juga sama, cari yang ada di Shopee Mall dan punya sertifikat keaslian. Yang harus kalian perhatikan kalau beli online, pastikan seller terpercaya, lihat rating, review, dan badge resmi. Baca deskripsi produk dengan teliti, pastikan ada sertifikat keaslian. Tanya ke seller tentang garansi buyback atau jaminan beli kembali. Ini penting untuk likuiditas. Hati-hati dengan harga yang terlalu murah. Kalau jauh di bawah harga pasar, kemungkinan besar ada yang tidak beres. Cara ketiga, perak digital. Ini cara yang paling modern. Kalian beli perak, tapi tidak perlu simpan fisiknya. Perak disimpan di vault atau brankas resmi, dan kalian punya bukti kepemilikan digital. Ada beberapa platform yang menyediakan layanan ini di Indonesia. Yang paling populer adalah Silvergram. Di Silvergram, kalian bisa beli perak mulai dari nominal kecil, bahkan setara harga kopi harian. Semua transaksi dilakukan lewat aplikasi. Ada juga Key Silver yang menggunakan sistem syariah, cocok buat yang ingin investasi sesuai prinsip Islam. Keuntungan perak digital, tidak perlu repot simpan di rumah, tidak perlu khawatir dicuri atau hilang. Bisa mulai dari nominal kecil, bahkan cuma beberapa puluh ribu rupiah. Mudah dijual kapan saja, tinggal klik di aplikasi. Tidak ada biaya penyimpanan. Tapi ada juga kekurangannya. Kalian tidak pegang fisiknya, jadi tidak ada kepuasan memiliki secara langsung. Tergantung pada platform. Kalau platformnya bermasalah, bisa ribet. Berapa modal yang dibutuhkan? Ini pertanyaan yang sering ditanya. Berapa sih modal minimal untuk mulai investasi perak? Kalau kalian beli fisik di Antam, biasanya tersedia dalam ukuran 5 gram sekitar Rp130.000 sampai Rp140.000, 10 gram sekitar Rp270.000 sampai Rp280.000, 50 gram sekitar Rp1.300.000 sampai Rp1.400.000, 100 gram sekitar Rp2.600.000 sampai Rp2.800.000. Jadi kalau kalian punya modal Rp150.000, kalian sudah bisa mulai beli perak 5 gram. Kalau mau lebih kecil lagi, bisa pakai platform digital seperti Silvergram yang bisa mulai dari nominal lebih kecil. Pajak dan biaya tambahan.
Ini yang harus kalian pahami. Kalau kalian beli perak di Indonesia, ada PPN sebesar 11%. Jadi kalau kalian beli perak seharga Rp1.000.000, kalian harus bayar total Rp1.110.000. Ini berbeda dengan emas batangan Antam yang tidak kena PPN. Perak kena PPN karena dianggap sebagai komoditas industri, bukan murni investasi. Selain PPN, kalian juga harus perhatikan spread atau selisih harga jual beli. Ini yang sering bikin orang kaget. Spread perak itu cukup besar, bisa 15-20% di toko emas biasa. Artinya, kalau kalian beli Rp10.000.000, begitu keluar toko, nilainya bisa turun jadi Rp8.000.000. Kalian langsung loss 2 juta di hari pertama. Ini sangat kejam. Tapi tenang, ada solusinya. Kalau kalian beli dari dealer resmi seperti Antam, spreadnya lebih tipis. Dan kalau kalian mau jual, jangan jual balik ke toko kecuali terpaksa. Jual di komunitas investor perak atau marketplace. Di sana spreadnya bisa cuma 5-10%. Tips praktis saat beli perak. Saya kasih beberapa tips praktis yang bisa langsung kalian aplikasikan. Pertama, mulai dari kecil. Jangan langsung beli banyak. Beli 5 atau 10 gram dulu untuk belajar. Rasakan prosesnya. Pahami cara simpannya. Baru kalau sudah nyaman, tambah bertahap. Kedua, beli secara berkala. Jangan beli sekaligus dalam satu waktu. Lebih baik beli sedikit-sedikit tapi rutin setiap bulan. Ini yang namanya dollar cost averaging. Dengan cara ini, kalian bisa dapat harga rata-rata yang lebih baik. Ketiga, simpan dengan aman. Kalau kalian beli fisik, simpan di tempat yang aman. Bisa di safe deposit box bank atau brankas pribadi. Jangan simpan sembarangan. Keempat, dokumentasikan semuanya. Simpan semua bukti pembelian, sertifikat, dan nota. Ini penting kalau kalian mau jual nanti. Kelima, bergabung dengan komunitas. Ada banyak komunitas investor perak di Indonesia, di Facebook, Telegram, atau forum online. Di sana kalian bisa belajar dari yang lebih berpengalaman dan dapat info update harga. Bagian 4. Cara jual perak. Strategi jual perak. Oke, kalian sudah beli perak. Sekarang pertanyaan berikutnya, kapan dan bagaimana cara jualnya? Ini yang sering dilupakan orang. Banyak yang fokus beli, tapi lupa mikir strategi jual. Padahal, profit itu baru real kalau sudah dijual dan uangnya masuk rekening. Kapan waktu yang tepat jual? Ini tidak ada jawaban pasti, tapi ada beberapa panduan yang bisa kalian gunakan. Pertama, jual saat sudah profit. Kedengarannya simple, tapi banyak orang yang greedy atau serakah. Sudah profit 20%, tapi masih nunggu naik lagi. Malah turun. Akhirnya profit hilang. Saran saya, tentukan target profit di awal. Misalnya, kalau sudah profit 20%, jual sebagian. Kalau sudah profit 50%, jual sebagian lagi. Jangan jual semuanya sekaligus. Sisakan sebagian untuk jaga-jaga kalau harganya masih naik. Kedua, perhatikan siklus. Ada yang namanya Banner Cycle. Ini adalah teori siklus harga komoditas yang ditemukan oleh Samuel Banner di tahun 1875. Menurut siklus ini, perak punya pola naik turun yang berulang. Berdasarkan Banner Cycle, tahun 2026 adalah periode puncak. Artinya, perak diprediksi mencapai titik tertinggi di tahun ini atau awal tahun depan. Setelah itu, kemungkinan akan ada koreksi. Tapi ingat, ini cuma salah satu tools analisa, bukan ramalan pasti. Kondisi sekarang sangat berbeda dengan 100 tahun lalu. Kita punya AI, panel surya, mobil listrik yang tidak ada di masa Banner. Jadi permintaan struktural untuk perak sekarang jauh lebih kuat. Ketiga, pantau berita dan analisa. Ikuti perkembangan harga perak di pasar internasional. Baca analisa dari institusi besar seperti Bank of America, JP Morgan, atau UBS. Mereka punya tim research yang sangat kuat. Kalau konsensus analis mulai bearish atau negatif, itu bisa jadi sinyal untuk mulai take profit. Kalau ada berita supply meningkat drastis atau permintaan industri menurun, itu juga sinyal negatif. Di mana jual perak? Ada beberapa opsi untuk jual perak. Opsi pertama, jual balik ke toko tempat kalian beli. Ini paling gampang. Tapi ingat, harga buyback biasanya lebih rendah.
Untuk perak, rata-rata buyback sekitar 85-90% dari harga pasar. Jadi, kalau harga pasar 1 juta per 50 gram, kalian cuma dapat 850.000 sampai 900.000. Opsi kedua, jual di komunitas atau marketplace. Ini bisa dapat harga lebih baik. Di komunitas investor perak, kalian bisa nego langsung dengan buyer. Harga buyback bisa lebih tinggi, sekitar 95% atau lebih dari harga pasar. Kalian juga bisa jual di Tokopedia, Shopee, atau marketplace lain. Tapi ini butuh effort lebih. Kalian harus foto produk, bikin deskripsi, tunggu ada yang beli, dan harus siap handle pertanyaan dari buyer. Opsi ketiga, kalau kalian punya perak digital di platform seperti Silvergram, tinggal jual di aplikasi. Prosesnya cepat, uang langsung masuk rekening. Tapi harga jualnya juga biasanya lebih rendah dari harga beli, karena ada spread. Strategi exit yang cerdas. Saya sarankan strategi exit bertahap. Jangan jual semuanya sekaligus. Misalnya, kalau kalian punya 10 batang perak 50 gram dan harganya sudah naik 30%, kalian bisa jual 3 batang untuk ambil profit. Sisanya, 7 batang tetap hold. Kalau harganya naik lagi 50%, jual 3 batang lagi, sisakan 4 batang untuk long term. Dengan strategi ini, kalian bisa ambil profit sekaligus tetap punya exposure ke perak kalau harganya terus naik. Dan satu lagi yang penting, jangan pernah jual saat panik. Harga perak itu volatile atau naik turunnya cepat. Kalau tiba-tiba turun 10%, jangan langsung panik jual. Tunggu, lihat dulu apakah ini cuma koreksi sementara atau memang tren berbalik. Bagian 5. Risiko dan cara mitigasi. Sekarang, kita harus jujur bicara tentang risiko, karena tidak ada investasi yang tidak punya risiko. Dan kalau ada yang bilang investasi perak pasti untung, itu bohong. Risiko pertama, volatilitas harga. Harga perak itu sangat volatil, bisa naik 10% dalam sehari, tapi juga bisa turun 10% dalam sehari. Ini jauh lebih volatil daripada emas. Kenapa? Karena pasar perak lebih kecil daripada pasar emas, dan karena perak punya dual function sebagai investasi dan industrial metal, harganya dipengaruhi oleh banyak faktor, dari kondisi ekonomi global, permintaan industri, sampai sentimen investor. Cara mitigasi, jangan investasi dengan uang yang kalian butuhkan dalam waktu dekat. Investasi perak itu cocok untuk jangka menengah sampai panjang, minimal 1-3 tahun. Dan jangan taruh semua uang kalian di perak, maksimal 10-20% dari total portofolio. Risiko kedua, spread yang besar. Seperti yang saya bilang tadi, spread perak bisa 15-20%. Ini sangat besar. Artinya, kalian harus tunggu harga naik minimal 15-20% baru break even. Cara mitigasi, beli dari sumber yang terpercaya dengan spread lebih kecil. Antam biasanya punya spread lebih baik daripada toko emas biasa. Dan kalau mau jual, jual di komunitas atau marketplace, jangan balik ke toko. Risiko ketiga, likuiditas. Perak lebih susah dijual daripada emas. Tidak semua toko emas mau beli perak, dan kalau mau harga buyback-nya rendah. Cara mitigasi, bergabung dengan komunitas investor perak. Di sana ada banyak orang yang aktif jual beli. Kalian juga bisa gunakan marketplace online, dan pastikan kalian beli perak dengan sertifikat resmi, karena ini akan memudahkan proses jual nanti. Risiko keempat, penyimpanan. Kalau kalian beli fisik, kalian harus mikir tempat penyimpanan. Perak itu mudah teroksidasi dan bisa muncul noda hitam kalau tidak disimpan dengan benar. Dan tentu saja ada risiko dicuri. Cara mitigasi, simpan di safe deposit box bank atau brankas yang aman, atau gunakan platform perak digital yang tidak perlu simpan fisik. Risiko kelima, tidak ada passive income. Berbeda dengan saham yang bisa kasih dividen atau deposito yang kasih bunga, perak tidak kasih passive income. Profit kalian murni dari capital gain atau kenaikan harga.
Cara mitigasi, kombinasikan dengan aset lain yang kasih passive income. Jangan semua uang di perak. Tetap punya saham dividen, reksadana, atau deposito. Risiko keenam, potensi koreksi. Setelah naik 120% di tahun 2025, ada kemungkinan perak akan mengalami koreksi atau penurunan harga. Ini normal dalam pasar. Cara mitigasi, jangan FOMO atau takut ketinggalan. Kalau harga sudah terlalu tinggi, tunggu koreksi dulu baru beli, atau beli bertahap dengan dollar cost averaging. Yang harus kalian pahami, investasi perak itu bukan untuk semua orang. Ini cocok untuk kalian yang punya horizon investasi jangka menengah sampai panjang, kalian yang tahan dengan volatilitas tinggi, kalian yang ingin diversifikasi dari emas dan saham, kalian yang percaya pada fundamental permintaan industri, tapi tidak cocok untuk kalian yang butuh uang dalam waktu dekat, kalian yang tidak tahan lihat nilai investasi naik turun drastis, kalian yang mengharapkan passive income, kalian yang tidak punya tempat penyimpanan aman untuk fisik.